Akhirnya Alisa jadi gelandangan lagi, happy banget deh lihatnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Tertawan Hati yang tayang pada hari Sabtu 2 Maret 2024. Wah, happy banget ya guys nonton sinetron Tertawan Hati episode sebelumnya, karena banyak sekali hal-hal yang memang membuat Alisa dan Alia ini tampak tidak saling ingin kalah satu sama lain, tapi tidak juga bisa menang satu sama lain. Pokoknya mereka ini benar-benar rival banget deh, happy banget deh sebenarnya lihat sinetron yang seperti ini. Nah, sedikit ulasan tentang episode sebelumnya. By the way, Mimin bahagia banget nih, karena Alia tidak lagi dipanggil dengan sebutan Alisa lagi. Namanya sudah diganti dengan Alia sesuai dengan nama aslinya. Dan tentu ini di luar ekspektasi Alia banget nih, karena doanya langsung dikabulkan dengan waktu yang sangat amat singkat. Tak lupa pula mereka, Mario, Bu Dewi dan Pak Lukman juga akan mempersiapkan acara syukuran untuk pergantian nama tersebut. Di sisi lain, setelah mendengar nama Alisa diganti dengan Alia, Bu Rina merasa agak emosi juga nih guys. Nama itu dia rasa tidak ada gunanya juga diganti kalau sifat Alisa masih saja tetap seperti yang dulu. Di sisi lain, Amara akhirnya bahagia banget bisa berhubungan layaknya suami istri dengan Arya. Dan gak perlu lagi tuh mereka harus ke dokter untuk memperoleh keturunan, karena sekarang Arya sudah membuka diri pada dia. Dan ternyata terungkap nih niat Arya berpura-pura baik itu dan melakukan itu semua agar nanti jika Amara sudah mempunyai anak, dia akan memisahkan Amara dari anaknya. Seperti halnya Amara memisahkan Arya dari kedua orang tuanya secara paksa. Namun Amara tentu tidak sadar dengan itu semua. Dan ya setidaknya kita bahagia nih guys kalau tahu Amara tidak lagi ingin ikut campur masalah rumah tangga Mario dan Alia sesuai dengan janji dia kepada Arya. Dan semoga Bu Rina pun juga nggak ikut campur nih dengan rumah tangga Mario Alia sebentar lagi dan menghormati keputusan anaknya untuk melanjutkan pernikahan. Yang marah sih pastinya Alisa ya. Setelah Neneng menghubungi Alisa dan melaporkan tentang itu semua, membuat Alisa menggila. Dia takut setelah Alia sah dipanggil Alia, membuat pernikahan dia dan Mario nantinya bakalan sah secara agama. Dan Alisa pun meminta bantuan Felix kembali. Namun untung saja di awal Felix tidak mau membantu Alisa karena ya dia teringat terus dengan nasihat-nasihat Alia. Alisa kebingungan juga nih mau minta bantuan ke siapa lagi. Preman yang Felix bayar pun juga sudah diperintah Felix untuk tidak membantu Alisa lagi. Semua Felix lakukan karena dia sadar kalau Alisa ini memang harus diberikan karma dulu nih agar bisa sadar dan bisa berubah. Tapi sayangnya nggak semudah itu untuk bisa membuat Alisa berubah. Jadi sekarang Alisa benar-benar sendiri tanpa ada bantuan lagi. Dan mamam tuh ya, emang enak ditinggalin orang-orang yang disayang. Bahkan Felix pun yang cinta mati sama Alia juga awalnya tega meninggalkan Alisa yang sangat amat licik. Hari syukuran pun berlangsung dengan sangat amat lancar. Di awal semua tamu hadir dan memberikan selamat. Dan ternyata Erik pun diundang. Tapi Erik pun heran nih guys setelah melihat Alisa yang dia kenal sebelumnya saat foto menangis di hadapan Mario. Tapi sekarang setelah diganti namanya menjadi Alia, wajah Alia ini sangat amat bahagia. Dan ya seperti seolah bebannya tuh hilang banget nih. Dan Erik pun menyadari tentang itu semua. Dan Erik jadi kepikiran nih guys sama Aris yang lebih memilih resign kerja daripada harus mengungkapkan tentang Alisa. Setelah tahu tak ada lagi yang bisa membantunya, Alisa ternyata tidak menyerah nih guys. Heran banget ya. Dia datang di hari syukuran Alia tentu dengan niat yang sangat amat jahat. Dia kaget ada Erik di sana. Tapi dia harus tetap fokus untuk balas dendam kepada Alia. Tapi untung saja niat jahat Alisa digagalkan oleh Erik. Alisa jadi pontang-panting melarikan diri dari kejaran Erik dan untung saja asam yang dituangkan oleh Alisa ke wajahnya Alia itu meleset karena bantuan dari Erik pula.
Tentu karena Erik ini emang baik basicnya, jadi Erik ini berusaha untuk mengejar-ngejar Alisa ini. Karena dialah yang melihat sendiri gimana orang yang memang sengaja menyiramkan asam kepada wajahnya Alia. Itu semua ya niatnya pasti ya nggak mungkin niat baik ya, pasti niat jahat. Dan akhirnya si Alisa pun terpontang-panting lari ingin kabur dari kejaran Erik. Tapi Erik berusaha banget nih guys untuk bisa menangkap Alisa. Dan di sisi lain tentu ya Alia benar-benar sangat amat ketakutan, dan sebagai seorang suami tentu Mario berusaha banget untuk bisa menenangkan sang istri. Tapi Mario pun juga kebingungan nih apakah dia harus mengejar orang yang berusaha untuk mencelakai istrinya ini atau menenangkan istrinya. Tapi untung saja Erik berusaha banget untuk bisa menangkap Alisa. Walaupun Alisa ini susah banget untuk bisa ditangkap ya, karena sekencang apapun larinya Erik ya sekencang itu nih dia juga berusaha kabur dari Erik. Dan pada akhirnya ke siapa lagi nih? Si Alisa ini mengadu kalau tidak kepada Felix. Lagi-lagi dia meminta pertolongan, walau di awal Felix tampak ngambek, tapi karena cintanya yang terlalu dalam kepada Alisa dan Alisa yang menjelek-jelekan Erik, Felix pun jadi luluh lagi dan akhirnya yang memutuskan untuk membantu Alisa. Di sisi lain, Bu Rina juga agak ketakutan juga nih dengan apa yang terjadi kepada Alia. Sebenarnya Bu Rina ini baik ya, cuma ya sayangnya Bu Rina ini termakan omongan dari Amara dan Lia atau Alisa yang asli sehingga dia sangat amat membenci Alia yang sekarang. Kemudian di saat Erik hampir bertemu dengan Alisa, tiba-tiba Felix pun menyerang Erik dan Alisa pun muncul di hadapan Erik yang dalam keadaan babak belur dan terluka. Betapa kagetnya Erik saat tahu wajah Alisa ternyata sekarang sangat amat berubah, tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Di sisi lain, Mario juga mengkhawatirkan Erik ya yang tak kunjung kembali setelah mengejar Alisa ini. Mario pun akhirnya memutuskan untuk nyusulin Erik dan Alia merasa sangat khawatir nih tentunya dan berharap itu semua akan baik-baik saja dan orang yang tega mencelakai dia itu akan bisa tertangkap. Dia tidak kepikiran nih guys awalnya kalau Alisa lah yang mencelakai dia. Kemudian Erik berkali-kali ditampar oleh Alisa karena memang Alisa ini sangat marah dendam kepada Erik karena gara-gara Erik lah yang membuat wajahnya jadi berubah seperti sekarang dan dia jadi nggak bisa bahagia. Erik benar-benar babak belur. Tapi saat Erik tahu Alisa yang sekarang, apalagi setelah tahu Alisa ini sangat amat berubah jadi perempuan yang jahat dan keji, yang tega merusak hidup Alia, dan Erik juga jadinya tidak sudi lagi nih mengejar-ngejar cintanya Alisa. Padahal sebelumnya Erik ini sangat amat berusaha untuk mengejar Alisa kembali ya. Kemudian di sisi lain Mario mencari-cari Erik dan melihat Erik yang sedang tidak berdaya dikepung oleh Alisa, Felix dan anak buahnya. By the way, sebel banget ya guys lihat Felix yang masih aja membantu Alisa. Padahal udah jelas-jelas nih kalau dia ini dibodoh-bodohi. Wah, by the way, Erik aku padamu banget deh ya. Erik ini definisi lelaki yang gentle banget. Dia lebih memilih diam dan pura-pura tidak mengenal Alisa yang mencelakai Alia. Dia juga nggak mau menceritakan tentang Alisa ini kepada Mario karena takut kalau nanti Mario akan kecewa dengan Alia. Erik merasa lega Mario bisa bertemu dengan Alia, wanita yang sangat amat baik dan beruntung juga untuk melepas wanita sampah seperti Alisa. Dan akan bantu acara pernikahan Mario dan Alia lagi. Nanti pastinya Erik memastikan kepada Mario dan Alia kalau acara pernikahan mereka akan berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan apapun. Kemudian lagi-lagi ya si Felix ini selalu saja bisa luluh dengan tipu daya dari wanita licik seperti Alisa ini ya, dan akhirnya dia mau lagi nih untuk membantu Alisa padahal udah jelas-jelas dibodoh-bodohi.
Kemudian di sisi lain akhirnya Alia menyadari nih guys kalau sepertinya yang memang mencelakai dia itu adalah Alisa, Felix dan anak buahnya. Apalagi dia mendengarkan cerita dari Mario kalau Eric dikepung oleh orang-orang jahat dan banyak sekali, dan ya akhirnya Alia pun kepikiran waktu itu dia juga pernah dikepung oleh Felix dan anak buahnya. Kemudian di sisi lain Burina dan Amara pun seketika jadi curiga nih kalau Lia atau Alisa lah yang mencelakai Alia, dan Burina pun takut mendekatkan Alisa kepada Mario. Tapi karena ada Bineneng ya jadinya Bineneng ini sangat amat bisa diandalkan oleh Alisa, dan pada akhirnya gara-gara Bineneng lah Burina dan Amara ini jadi nggak kepikiran nih kalau sebenarnya bukan si Alisa lah yang menyiram Alia dengan air keras. Dan sayang sekali ya, gampang banget Burina dan Amara ini dibodoh-bodohi. Dan di akhir episode nih benar-benar epic banget karena Alisa akhirnya diusir dari rumah. Dan yang paling bikin happy itu yang mengusir Alisa secara langsung adalah Alia atas permintaan dari Mario, dan tentu hal ini membuat Alisa akan menjadi luntang-lantung lagi di jalan dan jadi gelandangan nih guys. Dan pastinya tempat untuk bernaung ya Felix lagi dan Felix terus nih, mamam tuh, makanya jangan jahat ya jadi orang. Kita lihat nih akan sampai kapan si Alisa ini tetap akan membuat rencana-rencana jahat untuk balas dendam sama Alia. Padahal kalau dipikir-pikir Alia lah yang mestinya harus balas dendam ya kepada Alisa karena sudah membuat hidupnya jadi kacau balau dan sulit untuk bisa diselesaikan. Udah gak sabar banget nih nonton kelanjutan sinetron Tertawan Hati yang tayang pada hari Sabtu 2 Maret 2024. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.